Perang antara Kerajaan Demak dan Majapahit. Dikatakan bahwa Sunan Ampel melarang Raden Patah untuk memberontak pada Majapahit. Hal ini dikarenakan meskipun memiliki agama yang berbeda, namun Raja Brawijaya tetaplah ayah dari Raden Patah. Ketika Sunan Ampel telah tiada, Raden Patah akhirnya pun tetap melakukan penyerangan ke Majapahit. Sehingga untuk menetralisasi pengaruh agama lama, Sunan Giri kemudian menduduki tahta Majapahit selama 40 hari. Dikatakan pula dalam biografi Raden Patah tentang perang yang terjadi antara Demak melawan Majapahit yakni versi kronik Tiongkok dari Kuil Sampokong. Di mana ia juga memberitakan bahwa adanya perang yang terjadi antara Jin Bun melawan Kung Tabumi, Kertabumi, di tahun 1478. Perang tersebut terjadi setelah kematian dari Bong Suiho atau Sunan Ampel. Di mana di sini, Jin Bun menggempur ibu kota Majapahit. Menurut versi Tiongkok dikatakan bahwa perang berakhir antara Demak dan Majapahit berakhir dengan tertangkapnya Kung Tabumi alias Bre Kertabumi. Ia dipindahkan ke Demak secara hormat. Sejak itu, Majapahit menjadi bawahan Demak dengan dipimpin seorang Tionghoa Muslim bernama Nyo Olaiwa sebagai bupatinya. Di tahun 1485, Nyo Olaiwa tewas karena pemberontakan yang dilancarkan oleh kaum pribumi yang tidak setuju dengan kepemimpinan Nyo Olaiwa. Raden Patah kemudian mengangkat Prabu Nata Girindrawardana Dia Ranawijaya atau Pabu Tala yang juga merupakan menantu Kertabumi sebagai penguasa Majapahit. Menurut catatan bangsa Portugis dan naskah Tiongkok, perang antara Demak dan Majapahit terjadi kembali tak kala Pabu Tala bekerja sama dengan Portugis di Malaka yang membuat Raden Patah tidak senang. Pemerintahan Raden Patah. Majapahit mengalami kekalahan melawan Demak, namun Pabu Tala diampuni karena ia merupakan menantu dari Raden Patah. Kerajaan Demak di bawah pemerintahan Raden Patah mengalami kemajuan pesat. Pemerintahan Raden Patah dikenal sangat menjunjung tinggi toleransi beragama saat ia berkuasa. Ini dibuktikan dengan tidak menyerang umat Hindu dan Buddha. Walaupun sempat menyerang Majapahit ini bukan dilatar belakangi karena agama, melainkan karena politik. Raden Patah juga diketahui mendirikan Masjid Agung Demak yang menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia. Ia juga menjadikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan dari Kerajaan Demak. Raden Patah wafat. Pendiri kerajaan Islam pertama di Jawa, Raden Patah diketahui wafat pada tanggal 1518 di Demak, Jawa Tengah dalam usia 63 tahun. Posisinya sebagai Sultan Demak kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Pati Unus, atau yang dikenal dengan Pangeran Sabrang Lor atau dalam naskah Tiongkok dikenal sebagai Yatsun. Raden Patah diketahui memiliki istri bernama Putri Soleha, Randu Singa dan Putri Dipati Jipang. Dari pernikahannya tersebut Raden Patah memiliki anak bernama Raden Surya atau Pati Unus, Raden Trenggono, Raden Kanduruan, Raden Kikin dan Ratu Nyawa.